Shalom, salam sade, salam hari Rabu, salam merah lagi ya. Kemarin Selasa nutupnya masih bagus, tiang-tiang satu tiang hijau ya kan. Nggak taunya next day-nya semalam dibantai balik. Lebih gede lagi tiang merahnya dibanding tiang hijau ya. Nah di situ sedikit kayaknya jebakan juga ini ya. Dan juga kemarin ya berita-berita ini kayaknya efek dari berita bank ya, bank yang pada ini benar-benar warning besar gitu. Banyak bank akan tumbang itu ya di ini. Jadi semalam stock market juga drop, semua pada ini drop ya. Gold yang hijau seperti kemarin saya bilang, saya nunggu dia agak merah mau long, dia nggak merah-merah, habis buat video malah tambah naik ya, nggak dapat di situ. Tapi semalam saya short di lumayan gua semalam short di XDC sama iOS, dua-dua dapat hasil. XDC lebih lumayan, lebih berlemak, saya dapat lumayan lah semalam. Padahal kalau ini gold semalam dia mau merah tipis aja, saya masuk itu. Ternyata saya habis buat video, saya waktu buat video dia masih hijau tipis gitu, di hijau $3, $4 gitu. Saya pikir ya tunggu dia drop dikit merah tipis ya baru masuk ambil long. Habis buat video nunggu-nunggu loh, kok tambah hijau, tambah menguat. Ya udahlah saya pikir nggak. Pas lihat malamnya hijaunya lumayan lagi. Padahal bisa dapat 200 pip juga kemarin kalau saya pas di plus $3 saya masuk ya. Cuma kadang ya itulah rezeki udah segitu ya, nggak dapat di SAW ya dapat di kripto. Kadang kalau lagi memang hoki banget dua-duanya dapat, kalau lagi apes lagi bau dua-duanya ketendang. Begitulah itu kadang seru-serunya ya. By the way, saya buat video sekarang market cap drop 5,7%, yaitu di 3 triliun, 37 billion. Tapi ini mungkin banyak yang serok juga ya. Volume transaksi naik ya. Naik 29,2%, let's say 30% lah ya. Dia naik di 166,7 billion. Tapi yang nggak enaknya tambah menguat BTC dominance-nya ya, malah di 56,8. Makanya altcoin lebih terdiskon dia. Fear and Greed balik lagi cepet di netral. Kemarin udah masuk greed, ini udah langsung drop balik ke 54%, posisi netral ya. Dan ini itu masih hari ini nutupnya 96,9. Itu pas saya bilang waktu dia ini nutup di 96,9 kan saya bilang habis drop apakah dia mantul lagi, drop lagi. Benar, habis drop dia mantul sampai 102 something ya. 102 dia balik lagi. Baliknya pas lagi, tadi nutupnya di 96,9 lagi. Memang udah dikasih kode alam itu. Ya, itu kayaknya si Elon Musk ini yang setelah. Si Elon Musk seneng 9669. Dia suka gaya 69 kayaknya. Ya, jadi dia dari 96,9 habis nutup dia mantul tuh. Mantul sampai ke 102 kan. Nah, nggak taunya dari 102 dia nutup tuh balik lagi ke 96,9. Tadi dailynya nutup 96,9 lagi ya, balik lagi ke tempat ininya. Apakah kebetulan? Nggak juga, setelan kayaknya. Memang ini posisi Ethereum lumayan drop loh ya, 9%-an ya, di 3.352. XRP nggak banyak drop, sekitar 4%-an dia drop di $2.33 sekarang ya. BNB
4,5% drop, 696, nggak banyak juga. Solana lebih lumayan, hampir 9% ya, Solana drop. Doge juga ya, 10%-an. Avalanche lumayan dropnya ya, 11. Ya agak-agak merah lah. Saya pikir justru hari ini FOMC meeting minutes mungkin agak ini, tapi sebelum itu udah duluan ini. Tapi ya beritanya memang drop semalam itu bank pada ini ya. Terutama bank Europe juga pada mau tumbang ya. Banyak banknya udah sebab kas mereka udah kosong, banyak yang mau narik duit, withdraw, nggak ada duit, ditolak-tolak, ditunda, besok balik lagi gitu. Jadi ada tiktoker juga yang upload, bank di Amrik juga ada seorang ini, dia upload lewat TikTok, dia mau narik $3.000 aja, nggak dikasih, nggak bisa. Alasannya ditanya berputar-putar, besok kamu balik katanya. Jadi ini bank dah ini banyak yang warning, hati-hati gitu. Tiba-tiba kalau bank tutup, duit kamu nggak ada tuh. Jadi semalam tuh banyak yang agak panik. Mungkin jualan cairkan dulu, tarik dulu keluar duit kali ya dengan isu bank. Maka market pada merah semalam. Yang hijau ya emas lah. Nah semalam juga datanya di luar Nurul juga ini ya. Bener-bener dipoles habis, nggak tanggung lagi, naiknya lumayan tinggi lagi. Dari mana ini? Kadang saya bingung. Ya, dia punya ISM non manufacture hijau lumayan di atas forecast. Forecast 53,5, dia 54,1. Yang lebih ini lagi ISM non manufacturing price-nya Desember yang naiknya signifikan. Nah ini dari mana nih? Dia poles datanya. Seharusnya dia 58,2, turun dikit 57,5. Ini justru dipoles 64, naik signifikan. Padahal di Desember banyak data ininya anjlok gitu. Ya. Nah saya juga udah curiga jual job opening ya. Saya lihat dia poles, kayaknya memang kemarin udah ini poles. Padahal kalau data pembukaan lapangan kerja di Desember itu zero itu. Menurut data yang saya baca ya. Nah tapi saya juga ini, dia taruh November. Padahal udah Januari nih, kenapa nggak masuk Desember? Nah dia taruh yang November lagi, memang mau disetel ini dulu. Nah jadi data semalam itu memang ngedukung sekali dolar menguat, termasuk jam 1-nya 10 years note auction juga naik tebal, yang 4,2% naik 4,6 lagi. Atlanta Fed GDP now juga dipoles, memang semalam dipoles habis semua data, hijau-hijau bagus semua, kelihatan. Sebelum inauguration seolah-olah ekonominya bagus semua ya. Nanti begitu Trump ini baru dia banting market ya, dia bilang sih gara-gara Trump nanti. Itu kayaknya skenario-nya gitu tuh ya. Nah, malam ini ada ini jam 8.15 ADP non-farm employment. Lihat datanya agak drop. Sebelumnya 146, ini forecastnya 136, ya kan. Data gembel, jobless claim, jam 8.30 waktu Eastern, New York ya. Ada data gembel, ada naik dikit kalau lihat datanya. Dari 211.000 naik 214.000. Crude oil. Tapi yang ditunggu nanti ini. Nah dia jam 1, bond 30 tahun bond udah dia naik lumayan tuh dari 4,5%. Itu seingat saya minggu lalu itu dari 4,1% dia naik sampai ke 45. Jadi kalau minggu ini saya rasa ya mungkin ya setelannya 45. Tapi yang lebih ini diperhatikan itu mungkin jam 2-nya ya. Jam 2-nya FOMC meeting minute. Nah ini yang
mungkin masih bisa buat market merah ini, ya. Ini yang mungkin bisa buat BTC masih possible merah ini kalau datanya ini hawkish ya yang dia sampaikan. Karena setelah pertemuan itu dia cut rate, dia kan ngomongnya hawkish. Nah ini data meeting minutes-nya kemungkinan bisa aja hawkish. Hawkish dia akan merah lagi. Ya, itu yang sebenarnya yang saya agak kemarin wanti-wanti di Rabu ini bisa merah gitu. Tapi ternyata Selasa udah dia banting duluan, ya. Dolar menguat. Dia dolar ya kan naik lumayan semalam di 108.4 ya. Yang ini lumayan terbanting saham Nasdaq. Nasdaq terdiskon lagi 375 poin ya, atau minus 1,8%, lumayan. S&P juga lumayan buangannya di atas 1%, 1,1. Dow Jones 0,4%. Jadi ya karena Nasdaq yang disorong, sehari sebelumnya Nvidia ngomong soal AI ya kan, itu dihijaukan, tech stock, next day-nya dibanting balik. Nah inilah kerjaan market maker. Potong bebek angsa, sorong ke atas, sorong ke bawah ya. Dipotong leher. Nah kalau saya hari ini untuk SAL saya nggak trade, saya agak kurang, kalau ada FOMC agak ragu mau kemana arahnya, lihat dulu gitu ya. Begitu juga untuk kripto hari ini. Kripto yang mantul cuma Sonic ya, Sonic karena kemarin dia F10 diganti ke Sonic ya, dan Sonic launching di berbagai exchange, makanya lumayan dia hijau sampai 80%-an ya. Itu aja, yang lain pada merah terdiskon. Nah kalau hari ini ada yang pengen serok ya agak ragu-ragu, saya rasa kalau serok pun kalian bertahap lah, cicil, jangan ini all in ya. Ini kayaknya masih bisa aja ngedrop lagi nanti kalau data FOMC meeting minutes-nya itu hawkish atau ada apa-apa yang nggak baik, agak negatif news-nya ke market, bisa aja masih diskon gitu. Jadi kalau yang mau serok, saran saya ya serok cicil bertahap. Jadi kalau dia ada turun lagi, Anda DCA aja gitu, pakai hitungan sistem DCA ya, dollar cost averaging, karena masih possible. Kalau kita lihat dari candlenya juga ya, dibantai dengan satu candle besar balik, dia memang naik, dia hijau panjang, tapi next candlenya lebih ini ya, berarti itu tandanya masih akan ada penurunan gitu ya, masih akan terjadi downtrend gitu. Ya itulah, kalau hari ini saya nggak trade dulu, nggak dua-duanya di SAL atau di kripto, lihat dulu kemana ini arahnya, atau nanti setelah data FOMC ini gimana, baru nanti lihat besok lagi. Hari ini saya lihat dulu eventnya, kemana efeknya gitu. Jadi nggak terlalu santailah, rezeki udah lumayan minggu ini ada ya, pembukaan Senin dapat di SAL, di Selasa dapat di kripto, lumayan ya. Hari ini nggak dulu, tunggu dia punya ini ya. Tapi saya pribadi kalau lihat tadi dia nutupnya gitu, dibantai balik dengan satu candle besar ya, masih besar kemungkinan
bisa downtrend, apalagi kalau data itu FOMC meeting minutes-nya keluar, kalau kelihatan hawkish, masih possible sekali dia merah ya, drop lagi gitu. Jadi itu sih pembahasan video di hari Rabu ini. Oke. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.